Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pendri Awaru dari akuntansi S1 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari transaksi perusahaan dagang panorama hijau. Pertama-tama itu yang kita kerjakan adalah di sini kita tentukan dulu debit kredit dari neraca saldo yang sudah disediakan. Yang pertama di sini ada kas sebesar 83.600. Jadi kas di debit sebesar 83.600. Kemudian ada piutang usaha sebesar 233.900. Kemudian ada persediaan sebesar 624.400. Kemudian di sini ada perkiraan barang yang diretur sebesar 28 juta. Kemudian asuransi dibayar muka sebesar 16.800. Kemudian ada perlengkapan toko sebesar 11.400. Kemudian ada peralatan sebesar 569.500. Oke, selanjutnya ada akumulasi penyusutan jadi kredit karena dia ada pengurangan pengeluaran sebesar 56.700. Kemudian di sini ada utang usaha sebesar 96.600. Kemudian di sini utang gaji tidak ada. Kemudian ada utang pengembalian dana sebesar 50 juta. Jadi semua yang ada di buku ini kita posting dulu ke dalam neraca saldo. Jadi kita tentukan debit dan kreditnya. Dia debit apabila dia itu masuk pendapatan, aset, atau dia bernilai positif, dan dia di kredit apabila dia itu negatif atau dia itu pengeluaran. Jadi semuanya diposting dulu ke dalam neraca saldo awal. Nah, kemudian setelah semua transaksi ini diposting, kita jumlah. Dapat seimbang. Kemudian setelah neraca saldo, selanjutnya kita lanjut ke jurnal umum. Nah, di sini ada transaksi yang dilakukan selama bulan Mei. Yang pertama, membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta. Berarti ada beban sewa 5 juta. Kemudian di sini ada kas karena dia mengeluarkan niat atau bayar kas. Kemudian di sini membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 36 juta. Artinya di sini itu ada diskon sebesar 2%. Jadi di sini itu 2%-nya dari 36 juta itu ada 35 juta. Jadi di sini itu rumusnya 36 juta salah. 36 juta dikurang 2% dikali 36 juta. Jadi 2% dari 36 juta di sini itu ada persediaan sebesar 35 juta 280. Kemudian ini semua. Nah, kemudian kita lanjut
ke transaksi selanjutnya. Oke, kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 4 Mei, dia membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai 600.000. Berarti di sini persediaan dia bertambah sebesar 600.000. Jadi dibayar pakai kas. Oke, kita lanjut. Tanggal 6 Mei, dia menjual barang secara kredit kepada Hairudin dengan syarat 2N/10, N/30 FOB titik pengiriman senilai 68.500. Beban pokok penjualan sebesar 41 juta. Jadi di sini dia itu dijual barang tapi dikredit, makanya jadi piutang usaha. Nah, dia ada diskon sebesar 2%, makanya di sini 68.500 dikurang 2% dikali 68.500 itu didapatkan sebesar 67.130.000. Kemudian di sini ada beban pokok sebesar 41 juta. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini tanggal 16 Mei dia menerima kas dari penjualan tanggal 6 Mei. Berarti dia di sini menerima kasnya bertambah dari penjualan tanggal 6 Mei. Berarti ini. Tapi piutangnya itu sudah kredit pendaftaran. Kemudian lanjut tanggal 19 dia membeli barang secara tunai sebesar 18.700. Selesaikan dulu transaksinya. Kemudian tanggal 19 lagi membayar pada Budiman atas utang sebesar 33.450. Kemudian pada tanggal 20 di sini itu dia menjual barang secara kredit kepada Krishna dengan syarat 1/10. Jadi dia di sini itu ada diskon lagi sebesar 1%. Jadi di sini, di sini itu ada utang pengembalian dana sebesar 13.230. Ini tuh 13.230 didapat dari ini 13.500 dikurang 2% dikali 13.500. Kemudian ada perkiraan barang di retur sebesar 8 juta. Perkiraan barang di retur sebesar 8 juta. Kemudian kita lanjut ke tanggal 20 lagi, 20 Mei di sini itu dia menjual barang secara kredit. Berarti di sini dia itu dapatnya piutang. Dia ada piutang lagi sebesar dia punya syarat lagi. Jadi 1% dari 110 itu dia sebesar 108 juta 900. Karena dia ada syarat 1/10. Kemudian di sini ada beban pokok sebesar 70 juta. Kemudian pada tanggal 21 dia membayar biaya pengiriman sebesar 2.300.000. Berarti dia piutang usahanya itu sudah berkurang. Kemudian tanggal 21 lagi dia menerima kas pelunasan piutang sebesar 42.900.000. Jadi piutangnya berkurang
pada tanggal 21 lagi dia itu membeli barang secara kredit, jadi persediaannya bertambah tapi utangnya juga bertambah dengan syarat 1/10. Jadi 8/10 dari 88 juta dikali 1% dikali 88 juta dikurang 1% dikali 88 juta itu dapatnya 87 juta 120. Di sini dia mengembalikan barang yang rusak yang telah dibeli tanggal 21 Mei senilai 5 juta dan menerima memo kredit. Jadi di sini ada kita dapat ini dia itu mengembalikan barangnya, berarti utangnya yaitu karena dia ada di tanggal 21 Mei, barang yang rusak itu yang dibeli tanggal 21 Mei. Di sini juga kita pakai syarat ini, jadi 5 juta dikurang 1% dikali 5 juta itu ada 4 juta 950. Kemudian pada tanggal 26 dia mengembalikan uang atas jasa penjualan secara tunai sebesar 7.500.000. Jadi di sini utang dana pengembalian sebesar 7.500.000. Nah, di sini dia kasnya berkurang karena pengembalian. Kemudian di sini itu harga pokok penjualan barang yang diretur itu 4.800.000. Jadi ada di sini persediaannya di kemudian pada tanggal 28 dia membayar gaji tenaga penjualan sebesar 56 juta. Jadi beban gaji penjualan 56 juta. Kemudian dan beban kantor sebesar 29 juta. Nah, ini untuk dapat hasilnya kita jumlah ini dan dapat. Kemudian tanggal 29 dia membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 2.400.000. Perlengkapannya bertambah karena secara tunai maka kasnya berkurang. Kemudian pada tanggal 30 dia menjual barang secara kredit kepada Tasya dengan syarat 2/10. Jadi sama kayak tadi, yaitu di sini harganya 78.750 dikurang 2% dikali 78.750, maka dia dapat 77.175.000. Kemudian ada beban pokok penjualan sebesar 47 juta. Persediaannya juga. Kemudian pada tanggal 30 dia menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah dengan ongkos kirim yang dibayarkan tanggal 21 Mei. Berarti dia penjualan tanggal 20 Mei itu di sini penjualan ada 108 juta ditambah dengan ongkos kirim sebesar 2.300.000. 2.300.000 berarti di sini kasnya itu bertambah sebesar ini kita guna penjualan yang ini harus ditambah dengan tadi ada ongkos kirim sebesar 2.300.000 ini dia.
ada 111.200. Kemudian di sini pada tanggal 31 dia membayar untuk pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24 Mei. Berarti tanggal 21 itu ada utang sebesar ini, terus dikurangi jadi di sini tuh ada tanggal 21 Mei ada utangnya itu ini, terus dikurangi sama retur yang ada di tanggal 24 Mei. Nah, dikurangi sebesar ini. Nah, dia dapat 85.170. Kemudian kita jumlah. Oke, dia dapat. Oke. Ini juga kita jumlah sama. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah kita buat jurnal umumnya, itu kemudian kita posting ke buku besar. Nah, di sini buku besar, di sini yang pertama itu kita kas. Kas pertama itu kan pada tanggal 1 Mei itu ada dia punya saldo sebesar 83.600. Nah, 83.600 itu diambil dari ini, dia itu kas debit. Kemudian yang kedua itu ada 5 juta. Nah, 5 juta ini tuh diambil lagi dari transaksi pada yang ada jurnal umum. Nah, ini 5 juta. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi. Transaksi yang ketiga itu pada tanggal 4 sebesar 600.000 di kredit. Nah, ini ada kas sebesar 600.000 di kredit. Kemudian selanjutnya kita cari terus. Nah, ini juga ada kas di debit 22.300. Nah, ini ada ini. Ya, gitu seterusnya kita cari semua di sini akun-akun kas, debit dan kredit. Kemudian kita posting ke dalam buku besar. Nah, setelah semuanya diposting ke dalam buku besar, nah ini tuh kita jumlah, kan dia namanya debit, jadi kita jumlahnya tuh kayak gini. Ini tuh saldo awalnya itu dikurangi dengan ini. Terus kalau dia di kredit berarti debit dikurangi dengan kredit, tapi kalau dia ada di sama-sama kredit berarti dia di jumlah. Kemudian next ini dikurangi dengan ini. Kemudian next ini dikurangi dengan sama-sama. Harusnya tambah ini lagi. Nah, gitu seterusnya kita jumlah. Nah, ini tuh kita jumlah sampai bawah. Nah, di sini tuh ada ini. Ini dikurangi dengan ini. Saldo akhirnya itu kas sebesar 85.700. Nah, semua akun-akun yang ada pada jurnal umum tadi, ini semua itu kita posting ke dalam buku besar. Sama caranya kayak tadi kita posting kas, kita cari satu-satu, kemudian akunnya kita posting ke dalam buku besar ini. Kayak ini utang usaha pada tanggal 1 Mei, kita lihat untuk transaksi awal di sini dia ada ini utang usahanya sebesar 96 juta. Nah, di sini 96 juta di kredit. Nah, sama seterusnya itu kita cari semua akun-akun utang usaha, penjualan, persediaan, asuransi dibayar di muka, dan administrasi lain-lain. Pokoknya semua akun-akun yang ada di dalam jurnal umum itu kita posting ke dalam buku besar ini. Nah, setelah diposting buku besar ini, kita ke
buat dulu laporan ayat jurnal penyesuaian. Di sini sudah ada ayat jurnal penyesuaiannya. Ya, ini itu neraca saldo yang belum disesuaikan. Artinya ini itu diambil dari buku besar tadi. Nah, ini kan ada kas 80 juta 500. Nah, di kasnya itu diambil dari total saldo akhir. Nah, oke, kita lanjut. Nah, neraca saldo yang belum disesuaikan ini itu diambil dari akun-akun atau transaksi yang ada sudah kita posting di buku besar. Nah, ini sudah ada tadi kas 84.500. Kemudian kita lanjut ke piutang usaha. Piutang usahanya di sini ini piutang usaha 245.875. Terkait benar penyesuaian. Nah, ini 245. Kemudian ada persediaan. Kita lihat persediaannya di sini berapa ini persediaan. Nah, ada 583.950. Nah, ini 950, 500 juta 583 juta 950. Nah, semua akun-akun ini itu kita sesuaikan sama yang ada di buku besar yang udah diposting tadi. Nah, kayak ini coba beban pokok penjualan ada 3.013 juta rupiah. Kita cari beban pokok penjualan. Oke, kita cari beban pokok. Nah, ini 3.013 juta. Nah, gitu. Nah, kan semua itu sama gini terus sampai kita jumlah di sini. Nah, sama juga kayak ini akumulasi pengikutan. Akumulasi pengikutan. Nah, ini akumulasi pengikutan ada 56.700. Nah, ini 56.700 dia dikredit karena dia sesuai sama yang di buku besar. Dia itu adanya di kredit, makanya kalau kita posting ke neraca saldo itu dia juga adanya di akun kredit. Kemudian setelah itu di sini kita buat ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini di buku sudah ada petunjuk. Petunjuk pertama itu ada persediaan per 31 Mei. Ini di sini per 31 Mei. Artinya di sini itu ada persediaan yang udah ditetapkan sebesar 570. Jadi untuk dapat di ayat jurnal penyesuaiannya ini itu saldo yang ada di debit ini itu harus berapa, yang kalau ini dikurangi dengan ini itu dia dapatnya yang ini. Iya. Coba ya kita kurang. Nah, kan dapat yang ini sesuai, itu caranya. Kemudian yang kedua itu asuransi yang terpakai selama tahun berjalan ada 12 juta. Nah, di sini kita cari akun asuransi. Nah, ini beban asuransi. Nah, di sini itu ternyata ini asuransi. Ternyata di sini itu ada asuransi yang terpakai itu sebanyak 12 juta. Makanya di sini itu untuk dapat ini dikurangi dengan ini karena dia ini di debit terus ini di kredit, makanya dikurang terus dapatlah ini untuk neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, kemudian selanjutnya itu sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar 4 juta. Perlengkapan. Nah, di sini tuh ada sisa perlengkapan lagi di neraca saldo akhir itu, maksudnya neraca saldo disesuaikan itu ada sisa perlengkapannya sebesar 4 juta. Jadi buat dapetnya yang ini itu sama kayak
tadi yang ini kadang-kadang kan iya kita perlengkapan pokok sisa 4 juta, ini dikurang sama akunya ini, coba ini sama dengan ini dikurangi dengan ini. Selanjutnya itu di sini ada penyusutan tahun berjalan sebesar 14 juta. Sini ada akumulasi penyusutan. Kenapa dia dikredit? Karena namanya penyusutan berarti ada pengeluaran atau dia bernilai negatif, makanya dikredit sebesar 14 juta. Hanya setelah disesuaikan di sini itu ini sama-sama dikredit, makanya kita jumlah yang ini. Dijumlah dengan ini kalau dapat hasilnya yang ini kan sama. Oke, kemudian selanjutnya itu utang gaji per 31 Mei. Ada gaji penjualan, utang gaji. Ini ya gaji penjualan. Ini utang gaji. Di sini utang gaji itu sebesar totalnya ada gaji penjualan sebesar 7 juta dan ada gaji kantor sebesar 6.600.000. Jadi di sini ada total 13.600.000. Nah, ini tetap dikredit karena cuma itu. Kemudian yang terakhir itu penyesuaian untuk potongan dan retur pelanggan adalah 60 juta untuk penjualan. Nah, di sini di penjualan ada 60 juta. Kenapa dia di debit? Karena dia di sini tuh dapat 60 juta dari penjualan, artinya dia ada pendapatan sebesar 60 juta dan 35 juta untuk beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan di sini ada 35 juta. Kenapa dia dikredit? Yang namanya beban yang dibayarkan ya. Jadi di sini untuk dapat ini itu ada debit, kemudian dikurangi kredit, kemudian ditambah yang ini lagi debit ditambah debit dikurangi kredit. Rumusnya itu karena dia ini terus dia sama-sama di debit berarti dia ditambah, kemudian habis itu dikurangi dengan akun kredit. Nah, dapat kan ini sama dengan ini. Nah, itu. Kemudian untuk akun-akun lain itu ini karena dia sudah tidak ada keterangan lagi atau tidak ada data yang sudah disiapkan untuk ayat jurnal penyesuaian. Nah, yang lain itu mengikut kayak ini dari ini 12.600.000 dia tetap 12.600.000. Nah, yang ini ada 411 juta dari tadi beban gaji kantor itu yang sebesar 6.600.000 dari ada data. Terus yang ini beban asuransi tadi juga ada asuransi yang terpakai selama tahun berjalan ada 12 juta. Ini beban administrasi yang lain tetap. Nah, semuanya itu kayak gini. Jadi semuanya itu jadi untuk ayat jurnal penyesuaian itu sesuai dengan data yang sudah disiapkan. Jadi yang lain itu kita mengikut. Kalau debit dengan debit dijumlah, debit dengan debit dikurang, debit dengan kredit maksudnya dikurang, kredit dengan kredit dijumlah. Nah, kemudian untuk transaksi selanjutnya itu di sini kita akan membuat laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi itu terdiri dari akun pendapatan dan akun beban-beban. Di sini pendapatan itu ada satu pendapatan yaitu didapatkan dari hasil penjualan. Di sini penjualannya dari di sini ada penjualan.
kalau pendapatan itu ada 5.316.205.205 rupiah. Kemudian ada beban-beban, yaitu satu beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu di sini ada 2.951.950. Kemudian beban gaji penjualan, di sini ada 290 juta. Kemudian ada beban iklan. Oke, kemudian di sini ada beban iklan. Beban iklan sebesar beban gaji penjualan. Beban pengikutan. Beban penjualan kantor. Itu ada 12.600. Beban gaji kantor ada 430. Kemudian ada beban sewa. Ada beban administrasi lain juga 7.800. Kemudian ini kita jual total beban itu sama dengan jadi laba neto ini didapatkan dari dengan total pendapatan dengan total beban. Nah, di sini laba neto yang sudah ditetapkan di buku itu sebesar 741.855.000. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke laporan ekuitas pemilik. Di sini ada modal dari Lina Kalisa pada tanggal 1 Juni. Modal Lina Kalisa pada tanggal 1 Juni, di situ ada 680. Kemudian ada laba sebesar 741. Salah labanya. Ini dia laba. Kemudian ada face-nya itu di sini sama dengan dia negatif karena itu artinya ada pengambilan. Jadi di sini itu ada face sebesar 135 juta. Nah, ini itu didapatkan dari ini. Jadi di sini ada ekuitas akhir sebesar 1.292.100.000
150. Kemudian kita ke laporan posisi keuangan. Yang pertama di sini tuh ada akun kas. Pertama itu ada aset dari akun kas. Akun kasnya itu sebesar 84 juta. Kemudian piutang usaha 245 juta. 875. Kemudian ada persediaan sebesar 570 juta. Perkiraan barang rotur ada 50 juta 200. Kemudian ada perlengkapan sebesar 4 juta. Asuransi bayar muka 4 juta 800. Kemudian akumulasi pemasukan peralatan sebesar 30. Ini karena dia akumulasi pemasukan, itu bernilai negatif. Apa lagi? Pemasukan peralatan. Nah, itu didapatkan. Ini masih ada peralatan sama dengan peralatan toko 569. Nah, makanya di sini itu total aset itu didapatkan sebesar 1.458.175.000 rupiah. Kemudian di sini ada liabilitas yang terdiri dari utang usahanya berapa. Utang usahanya ada 63 juta. Kemudian ada utang lagi. Jadi liabilitas itu terdiri atas utang-utangnya, utang-utangnya, kemudian utang pengembalian dana sebesar 89. Kemudian di sini ada modal. Jadi modal itu didapatkan dari ini dia. Ini kan ada seimbang. Kemudian selanjutnya itu ada neraca saldo setelah penutupan. Ini ada akun debit di kas. Sebelum kita buat neraca saldo setelah penutupan di sini itu, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Saya akan membuat jurnal penutup. Di sini kita pertama mulai dari penjualan. Penjualan itu sama dengan penjualan 505. Kemudian ada kisaran dari
kita 205.000. Kemudian di sini ikhtisar laba ruginya itu diambil dari beban-beban. Kemudian ada beban pokok penjualan sama dengan beban pokok penjualan beban pokok penjualan ini. Kemudian beban gas ini berapa? Oke, kita lanjut. Di sini ada selanjutnya itu beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan 700. Ada beban iklan, beban perlengkapan toko, beban perlengkapan toko, beban pemasukan ya. Ini baru beban perlengkapan, kemudian beban penjualan lain-lain, beban bangkitan terus, ada beban sewa, ada beban asuransi sebesar 12 juta. Kemudian di sini ada beban administrasi lain-lain. Nah, untuk mendapatkan ikhtisar laba ruginya itu ada $800. Kemudian di sini ada modal Natalisa, modal Natalisa itu 485.300, berarti ikhtisar laba ruginya ada segini juga. Kemudian selanjutnya ada price-nya itu di kredit. Price-nya itu ada 100. Nah, di sini ada totalnya gitu. Kalau yang ini harus imbang ya. Oke, imbang. Kemudian selanjutnya itu ada di sini ada neraca saldo setelah penutupan. Di sini itu yang pertama ada akun kas. Akun kas itu neraca saldo setelah penutupan ada di sini. Neraca saldo setelah penutupan. Kemudian ada piutang usaha. Kemudian ada persediaan,
ini asuransi dibayar muka, kemudian 1.800, kemudian ada perlengkapan foto 4 juta. Nah di sini kemudian ada perlengkapan toko 599. Ya kemudian kita ke akumulasi pengikutan, jadi kredit karena dia ini adalah pengikutan ya, artinya pengurangan. Akumulasi pengikutan sebesar 70.700. Nah, 3 juta. Ada utang lagi 13.600. Ada utang pengembalian dana 89.270. Dan yang terakhir adalah modal Linata Bisa, yaitu sudah seimbang, operasional terang. Jadi itulah hasil pengerjaan tugas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.